Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Di pagi hari ini alhamdulillah Ibu akan menerangkan tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu semester 2 kelas 10 yang mana yang kemarin ya, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Fase yang pertama yaitu pemilihan Khulafaur Rasyidin, yang kedua yaitu strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Yang mana yang pertama ya, kita membahas tentang geografi atau tentang siapa orang yang pertama menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang di dalam pertemuan yang kedua, insya Allah Ibu akan menerangkan tentang proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khulafaur Rasyidin. Di sini ya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka kaum muslimin, orang-orang Mekah itu mengalami problema yang hebat, karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak mewasiatkan atau berpesan siapa dan apa yang akan menggantikan kepemimpinan kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, ya, di sini kaum muslimin merasa kehilangan ketika Nabi wafat dan tidak ada yang menggantikan kepemimpinan yang meneruskan pemerintahan atau mengurus umat muslimin. Di saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka di dalam kekosongan kepemimpinan ada segolongan sahabat Ansor mewacanakan atau bermusyawarah di Sakifah Bani Sa'adah untuk menentukan siapa yang pantas mengganti kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat itu dipimpin oleh sahabat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Ubadah ya, di mana di tempat Sakifah Bani Sa'adah kaum sahabat Ansor yang dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah dari suku Khazraj ya, beliau adalah tokoh terkemuka, maka menggagaskan wacana bahwa yang paling pantas menggantikan kepemimpinan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah siapa? Sa'ad bin Ubadah. Maka kaum Ansor hampir saja mau membeat atau mengangkat Sa'ad bin Ubadah. Ketika itu kaum Muhajirin mendapat berita bahwa sahabat kaum Ansor sedang melaksanakan rapat di Sakifah Bani Sa'adah. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah itu pergi ke sana, ke Sakifah Bani Sa'adah, untuk mengikuti apa yang sedang dimusyawarahkan oleh Bani Ansor, yang sedang dilaksanakan atau dimusyawarahkan oleh sahabat Ansor tersebut. Maka ketika itu sahabat Ansor mengajak kaum Muhajirin untuk membeat siapa, yaitu Abu Ubaidah. Tetapi
sahabat Abu Bakar As-Siddiq menolaknya karena apa alasan Abu Bakar As-Siddiq menolak golongan Ansor? Karena kata Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling pantas orang yang paling pantas menggantikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yaitu golongan muhajirin, karena orang muhajirin itu orang yang pertama masuk Islam, orang yang selalu mengikuti atau menjadi pendamping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam ketika orang-orang kafir Quraisy menganiaya dan menistanya, ya. Setelah itu, dan di dalam kepribadian atau kualitas orang-orang muhajirin lebih baik daripada orang Ansor. Karena apa? Karena sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dan kaum muhajirin ke Madinah untuk mengajak orang-orang Madinah masuk Islam, orang Madinah itu kan dulunya suka berlarut-larut dalam peperangan yang lama antara saudara. Begitu juga ketika sebelum datangnya Islam ke Madinah, ya, orang Aus dan Khazraj selalu berperang saudara, ya. Jadi yang lebih pantas menjadi atau menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin yaitu Abu Bakar. Ketika itu, ya, Abu Bakar mengajukan sahabatnya yaitu Umar bin Khattab dan Abu Sa'ad dan Abu Ubaidah, ya. Setelah itu Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Setelah itu sebelum orang-orang Ansor merespon apa yang dikatakan oleh Abu Bakar, Umar itu langsung menggayunkan tangannya dan membeat Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diikuti oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan diikuti oleh siapa? Kaum Ansor. Di dalam pidatonya Abu Bakar, saya telah dipilih oleh kalian, tetapi saya bukan orang yang terbaik, gitu ya, dari golongan kalian. Apabila saya baik, maka bimbinglah, karena kebaikan adalah sebuah kejujuran dan dusta adalah sebuah pengkhianatan. Taatilah saya ketika saya mentaati Allah dan Rasulnya, dan tinggalkanlah dan jangan taati saya ketika saya tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah argumen dari pidato pertama Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, ya. Kalau kita mah orang-orang di pemimpin-pemimpin kita kalau mau menjadi seorang pemimpin, mendekati dulu rakyatnya, berjanji ini itu, setelah jadi melupakan apa yang dia janjikan. Bahkan rakyat dijadikan apa? Sebagai korupsi atau sebagai curangan oleh orang-orang pembesar yang ingin menjadi penguasa tersebut, ya. Itulah gaya kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pengganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari Ibu, semoga kita akan bertemu lagi di pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.